Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat, semua dalam kondisi yang baik ya. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas seluruh hidup kami hingga saat ini. Sungguh Tuhan kami bersyukur, dan pagi ini juga kami merindukan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Renungan firman Tuhan pagi ini sambilkan dari Roma 8 ayat yang ke-28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat dikasih Tuhan, firman-Nya jelas berkata bahwa Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, punya Tuhan yang begitu peduli atas hidup kita. Bahkan Dia mau turut bekerja. Artinya kalau Tuhan turut bekerja, kita juga bekerja. Jadi kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan untuk kita. Sungguh luar biasa. Ini karena begitu luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Ya, perhatikan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala permasalahan, dalam segala hal yang saudara sedang hadapi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini, mengasihi Tuhan seperti apa? Diperjelas lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tuhan punya rancangan juga atas hidup kita. Ya, rancangan Tuhan dengan rancangan kita sering berbeda. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tingginya seperti langit dari bumi. Demikianlah rancanganku dari rancanganmu, kata firman Tuhan. Jadi artinya kita punya rancangan, punya cita-cita, punya harapan, dan seringkali tidak sama dengan apa yang Tuhan juga rancangkan atas hidup kita. Kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, kita mau mengalami kemenangan, kita mengalami keberuntungan, dan segala hal yang baik lainnya, kuncinya kita mesti merendahkan diri dan mengizinkan rencana Tuhan digenapi dan terjadi atas hidup kita. Artinya kita mengikuti rencananya, pasti berhasil. Ya, karena rancangan Tuhan itu sempurna dan baik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan. Pasti ya, rancangan Tuhan itu baik. Pasti rancangan Tuhan itu indah. Pasti rancangan Tuhan itu sempurna, yang terbaik. Karena itu kalau kita ingin mengalami sekali lagi kemenangan, keberhasilan, ya kita mesti ikuti rancangannya. Ya, jangan meragukan rancangan Tuhan. Kalau kita punya rancangan, kita punya harapan, bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku punya rancangan, tapi bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Bukan rancanganku, tapi rancanganmu saja yang digenapi. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, karena sesungguhnya Tuhan itu peduli dan berperkara terus dalam hidup kita. Ya, jadi Filipi 1 ayat 6 juga berkata demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik, Ia akan meneruskannya. Ya, Ia bekerja menurut rancangannya, menurut apa yang sudah direncanakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Allah mau turut bekerja untuk hidupmu dan hidupku, untuk hidup kita. Karena itu, kita jangan pernah menyerah, kita jangan pernah putus asa saat menghadapi tantangan, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi beban berat, saat menghadapi pergumulan berat. Jangan berhenti, jangan putus asa. Ketika engkau putus asa, ketika engkau berhenti, semua berakhir. Tapi ketika engkau tidak menyerah, terus berjuang, terus melakukan bagianmu, maka sesungguhnya Tuhan akan lakukan bagiannya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah segala rancangan Tuhan itu terjadi dan digenapi.
Ya, jadi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita dalam beban berat, ketika kita dalam kesulitan, percayalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yuk kita belajar untuk merendahkan diri, mengizinkan Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau berperkara atas hidupku. Aku percaya gitu ya. Akui dalam setiap laku kita bahwa Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menolong kita. Ia sudah memulai segala yang baik. Ia juga akan meneruskannya sampai nanti hari Kristus Yesus Tuhan. Jadi Tuhan terus bekerja. Tuhan melakukan sesuatu. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita juga harus terus bekerja melakukan bagian kita. Biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita. Ya jangan dibalik ya. Kadang-kadang kita memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan. Nah, pikirkan apa yang menjadi bagianmu dan lakukan dengan sungguh. Maka Tuhan yang akan menyempurnakan itu. Supaya melalui itu semua kembali nama Tuhan dimuliakan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, percayalah Tuhan adalah turut bekerja atas hidupmu. Ya, dalam segala sesuatu, apapun pergumulan masalahmu, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi kamu semua, kita semua yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang mau ikut dalam rencana Tuhan. Yang tidak memaksakan kehendak dan keinginan kita. Tetapi justru kita mengizinkan kehendak dan rancangan Tuhan digenapi atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu atas hidup kami. Kami mau terus percaya dan menghidupi akan panggilan Tuhan. Menghidupi akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ikut rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Kami tahu rancangan-Mu baik dan indah. Bahkan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Segala aktivitas kami hari ini aman, selamat, jauh dari corona dan mara bahaya, penuh damai sejahtera dan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.